Halo, selamat siang Bapak dan Ibu Guru. Hari ini saya akan membagi tutorial bagaimana cara kita merancang sebuah pembelajaran, pembelajaran jarak jauh, tapi hanya memanfaatkan Google Form. Nah, selama ini kan kita para guru akrab nih dengan Google Form, tapi hanya digunakan untuk survei maupun juga untuk soal-soal yang kita berikan. Nah, pada tutorial ini kita akan menambah lebih daripada sekedar itu. Nah, form yang akan saya kasih di saat ini akan memuat daftar hadir, materi, kesimpulan, ada soalnya, dan juga ada videonya. Nah, penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Ikuti terus ya. Nah, awalnya kita akan mulai dengan form kosong. Nah, form kosong ini nanti akan kita beri apa nama? Kita akan beri judulnya sesuai dengan yang ingin Bapak Ibu tuliskan. Misalnya ini saya menulisnya begini aja ya. Selamat datang di pembelajaran kimia digital. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan misalnya SMA apa gitu ya. Nah, silakan ditambahkan. Ini untuk judul. Kemudian untuk deskripsi formulirnya kita akan memberikan informasi kepada anak-anak kita. Nah, di dalam informasi ini apa sih yang akan kalian pelajari? Nah, jadi di dalam itu mereka bisa mengisi daftar hadir, mereka bisa mendapatkan materi, membuat kesimpulan, dan juga mengerjakan evaluasi. Nah, Bapak dan Ibu Guru, saya senang kalau form ini kelihatannya agak lain. Jadi saya suka kasih gambar gitu ya, biar kelihatan lebih menarik dan siswa-siswi kita juga belajarnya enak gitu. Karena visualnya udah menarik duluan. Nah, misalnya saya pilih salah satu gambar. Oke, sekarang sudah berubah ya, sudah semakin kelihatan bagus. Nah, di yang bagian ini saya akan menambahkan opening video. Jadi tombol yang kanan ini saya pilih video, kemudian eh, saya akan kopikan. Oke, saya akan copy link videonya, lalu saya letakkan di sini. Ya, ini openingnya. Nah, ini bumpernya yang sudah saya buat. Nah, bumper untuk opening video ini saya buat menggunakan Canva. Dan ada banyak tutorial yang ada di YouTube. Bapak Ibu bisa mempelajarinya terlebih lanjut ya. Kemudian setelah kita pilih, ini menjadi seperti ini dia. Nah, ini link videonya saya mau kasih judul dulu. Selamat datang. Oke. Nah, Bapak Ibu ini kan udah selesai nih. Ini bagiannya, kita boleh deh preview dulu ya, seperti apa tampilannya. Nah, ini tampilannya. Oke, sudah seperti ini. Nah, sekarang saya akan memisahkan bagiannya, berarti saya akan pilih section ya. Ini saya pilih section bagian ke pertama. Nah, di bagian ini saya rencananya akan mulai dengan daftar hadir. Jadi saya akan minta siswa untuk mengisi daftar hadir di sini. Silakan mengisi daftar hadir. Nah, untuk yang pertama, karena biasanya daftar hadir itu dimulai dari nama siswa. Oke, jadi jawabannya singkat, mereka wajib isi, gitu. Nah, kemudian saya tambah satu lagi kelasnya. Ya, karena saya SMA dan ini untuk kelas kelas misalnya untuk kelas 10 ya, untuk kelas 10 jadi bisa dipakai misalnya 10 IPA 1 misalnya gitu. Kalau Bapak Ibu mengajarnya 2 kelas ya 2 kelas saja, ditambahkan satu lagi. Oke, 10 IPA 2. Nah, misalnya ini. Kalau misalnya Bapak Ibu mengajar kelasnya banyak, misalnya ada IPA, IPS, ditulis aja. Karena kalau misalnya ini dikosongkan, ada anak yang menulisnya dengan angka 10, ada yang angka 10 Romawi. Nah, untuk menghindari itu, saya membuat pilihan seperti ini. Ini wajib diisi. Oke, ini untuk daftar hadirnya sudah. Nah, sekarang kita buat lagi section yang berikutnya. Jadi nanti dia akan pindah ya, pindah-pindah. Nah, section yang berikutnya ini saya akan memberikan motivasi kepada anak-anak. Nah,
motivasinya seperti apa? Saya akan kasih mereka nonton video dulu deh sebelum mereka belajar ya. Nah, gimana tadi cara menambahkan video? Kita klik yang sebelah kanan ya, tambahkan video. Lalu linknya silakan dikopikan, linknya yang akan Bapak Ibu tambahkan di sini. Nah, saya punya link video tentang motivasi ya. Videonya singkat saja, hanya 56 detik. Ini akan saya pilih lalu kita masukkan. Nah, silakan disimak dulu ya. Misalnya mau ditambahkan judul di sini boleh, motivasi. Motivasi belajar misalnya. Nah, Bapak Ibu ini kan menjadi satu paket nih. Nah, sekarang saya mau pindah ke yang berikut ya. Jadi ini sudah bagian ketiga, sekarang saya pindah ke bagian 4. Nah, sesuai dengan rancangan yang saya buat, bagian 4-nya ini kita akan masuk ke materi. Oke, jadi saya akan ambil untuk materinya. Jadi sebaiknya Bapak Ibu buat rancangannya di Word baru dipindahkan. Jadi seperti saya ini cepat karena saya sudah buat di Word, lalu tinggal dipindahkan. Oke, ini saya tambahkan misalnya bagian pendahuluan ya. Nah, di pendahuluan ini ada keterangannya, misalnya apa yang harus mereka siapkan, ada petunjuknya. Jadi mereka nanti harus mengikutinya, lalu kemudian membuat catatan-catatan kecil tentang hal-hal yang penting, lalu ada kompetensi dasar, dan juga ada tujuan pembelajaran. Jadi siswa tahu, oh iya, saya akan belajar hari ini, tujuan yang ingin dicapai itu ini, misalnya gitu. Nah, kalau ini sudah, saya buatkan lagi untuk yang khusus untuk yang materinya. Nah, sebelum materi saya mau memasukkan misalnya peta konsep. Nah, di sini saya tambahkan dulu peta konsepnya. Karena peta konsepnya ini berupa gambar, jadi saya klik gambar, lalu kita unggah ya. Klik gambar, kita unggah. Apakah saya sudah menyimpannya? Misalnya, oke, sebentar. Ini saya punya peta konsep, saya akan simpan dulu. Ya. Oke, saya akan mengambilnya di sini. Nah, ini peta konsepnya. Lalu kita insert ke dalam form yang akan kita buat. Nah, ini peta konsepnya sudah ada. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita memasukkan peta konsep, saya akan membuat section yang baru lagi karena kita langsung akan masuk kepada materi. Nah, ini materi. Materinya juga sudah saya siapkan, jadi sebaiknya saran saya, Bapak Ibu, kalau akan membuat ini, sudah membuat rancangannya terlebih dahulu di Word, jadi tinggal di copy-copy aja, jadi cepat gitu. Nah, ini kan materi nih ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada gambar yang mau disisipkan, silahkan. Misalnya saya tambahkan gambar di sini. Oke, materi ini akan saya tambahkan gambar, berarti saya pilih yang sebelah kanan ini, insert gambar. Lalu saya akan unggah. Nah, gambarnya misalnya ini akan saya masukkan. Tunggu sebentar. Ya, gambarnya sudah ada. Nah, ini gambarnya sudah. Kemudian setelah ini selesai, maka saya akan menambahkan di bagian bawah ini karena satu section begitu, jadi saya mau nanya ke mereka, apakah mereka memahami bahagian ini atau tidak. Nah, jadi bentuknya yang akan saya tanya adalah skala linier. Nah, skala linier ini yang saya pilih, lalu kemudian saya bertanya kepada mereka, misalnya, seberapa paham Anda tentang materi ini? Tentang materi ini. Nah, jadi kita
memberikan penilaian diri, mereka menilai diri mereka sendiri. Saya baca ini saya paham atau tidak. Nah, skalanya di sini bisa Bapak Ibu rubah. Bisa 1 sampai 10, boleh. Dan saya pilihnya 1 sampai 5 aja. Ini saya tidak di apa-apakannya. Kemudian ini bagi saya wajib diisi. Ini akan menjadi bahan masukan untuk saya memperbaiki mungkin struktur kalimatnya yang diubah dan sebagainya. Ini menjadi penilaian diri juga untuk anak-anak apakah mereka bisa atau tidak. Nah, Bapak Ibu kalau sudah seperti ini kita tambahkan lagi section yang berikutnya. Nah, section yang berikutnya ini materinya sudah nih ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau materi, submateri yang kedua buat seperti tadi lagi. Insert lagi materi, insert gambar kalau ada, dan di bagian akhirnya Bapak Ibu masukkan skala linear tadi. Begitu seterusnya. Sampai materi Bapak Ibu itu selesai. Nah, kalau misalnya materi yang Bapak Ibu tampilkan itu sudah selesai, nah ini saya misalnya saya masih menambahkan satu materi lagi ya. Saya tambahkan lagi di sini satu materi lanjutan, misalnya ini. Kemudian saya akan menambahkan skala lagi, saya tambahkan lagi seperti tadi caranya. Nah, 1 sampai 5 seberapa jauh Anda memahami bagian ini. Nanti siswa akan milih 1 sampai 5 aja. Kemudian saya wajib isi. Nah, sekarang kan materi sudah ya Bapak Ibu ya. Tadi di awal saya sudah sampaikan ada absen, kemudian ada video, tadi sudah ada materi. Nah, sekarang saya akan membuat soalnya. Nah, soalnya gimana caranya? Saya akan buat section yang baru karena ini bagian yang terpisah. Nah, saya akan tambahkan soalnya di sini. Nah, sebelum saya menambahkan soal, misalnya saya perlu memberi mereka semangat. Jadi saya tulis hebat. Nah, kemudian saya akan insert gambar. Nah, gambar ini bisa Bapak Ibu masukkan foto diri dari Bapak Ibu atau bisa juga pakai Bitmoji. Karena saya senang dengan Bitmoji, jadi saya akan memasukkan gambar-gambar yang ada hubungannya dengan Bitmoji ke dalam materi saya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini Bitmoji saya sudah kelihatan nih Bapak Ibu. Oh ya, akan saya rapikan dulu karena ini sebelah kiri, saya akan taruh di sebelah tengah. Nah, jadi nanti waktu ketika anak-anak siswa-siswa lihat, mereka akan senang gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa ganti nih dengan fotonya Bapak Ibu. Nah, oke, kalau sudah di sini saya tambahkan section yang berikut. Nah, section yang berikut itu apa? Saya tambahkan untuk mereka membuat catatan ya. Nah, di sini saya tambahkan ini. Terima kasih. Oke, kita pindah ke section yang selanjutnya untuk mengupload catatan mereka. Nah, ini kalau mereka mereka ikut pelajaran kita, pasti kita ingin ya mereka nyatet gitu ya. Nah, gimana nih caranya agar catatan mereka bisa kita dapatkan? Nah, caranya Bapak Ibu buatkan link khusus untuk mereka mengupload catatan. Nah, ini ada petunjuknya ya. Nah, untuk mengupload catatan, saya pilih tambah pertanyaan, dan di bagian ini kita akan memilih upload file. Nah, lanjutkan. Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa upload file yang ingin dikasih untuk anak-anak itu, ini ukuran maksimalnya sudah, apakah diizinkan file jenis tertentu. Kalau misalnya ini hanya berupa screenshot, berarti kita kasih gambar-gambar aja. Nah, ini wajib diisi oleh mereka. Oke, untuk yang catatan selesai ya. Nah, selanjutnya kalau sudah kita upload catatan mereka, kita perlu ini dong ya, kita kasih lagi bagian yang baru, lalu kita sampaikan terima kasih karena mereka sudah mengikuti pelajaran sampai di ujung sini, di ujung materi ya yang sudah kita berikan. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke yang berikutnya, kita perlu kasih tahu dulu ke anak-anak nih, mereka akan mengikuti ujian. Sebelumnya seperti biasa saya akan insert gambar lagi. Nah, misalnya gambar yang saya pilih seperti ini.
Kita tunggu sebentar. Oke. Lalu gambarnya saya pindahkan ke tengah biar nanti rapi. Nah, sekarang mereka akan ikut ujian nih Bapak Ibu. Nah, gimana lagi caranya? Ya, kita buat section lagi. Nah, section ini akan berisi pertanyaan. Oke. Nah, Bapak dan Ibu guru, sekarang pertanyaannya nih udah saya siapkan ya. Ada 4 jenis pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada siswa. Jadi pertanyaan yang pertama, ini pertanyaannya ya. Nah, ini karena yang saya buat memang pilihan ganda. Kemudian saya akan mengisi optionnya. Saya kopikan saja semua. Lalu saya paste di sini. Nah, ini karena saya membuat soal ada option-optionnya, jadi ini saya hilangkan saja. Oke, ini adalah untuk yang biasa ya, yang PG, pilihan ganda. Nah, kemudian karena ini tadi belum ini pertanyaan yang pertama dulu ya, nanti kita lanjut yang berikut. Di sini saya tidak mencentangnya, tidak mencentang mereka wajib isi. Mengapa? Karena kalau misalnya itu saya centang, siswa mau pindah ke soal yang berikut itu nanti mereka nggak akan bisa pindah-pindah. Jadi biarkan aja, mereka bisa lewat kalau mereka kurang memahami soal itu. Nanti mereka mengerjakan dulu yang lebih mudah. Nah, sekarang pertanyaan kedua, misalnya saya akan memberikan jawaban benar salah ya. Nah, benar salah, ini saya copy lagi, kemudian saya pindahkan di sini. Nah, jadi di sini saya tulis benar, kemudian option yang berikut adalah salah. Nah, benar salah. Nah, ini sudah 2 pertanyaan ya Bapak Ibu. Oke, nambah lagi. Misalnya ini ada gambar ya. Saya akan memasukkan soal isian singkat. Ini soalnya saya pindahkan aja. Kemudian ada opsi gambar. Saya akan memasukkan gambar. Gambarnya ini. Oke. Iya, gambarnya akan saya taruh di tengah seperti ini. Ini adalah isian ya. Jadi isian, jadi saya akan pilih jawaban singkat aja. Mereka isi jawaban singkat. Nah, kemudian pertanyaan yang berikut, saya akan membuat pilihan jawaban. Pilihan jawabannya yang banyak ya. Jadi misalnya soalnya seperti ini. Oke, berarti kalau pilihan yang banyak, saya akan pilih kotak centang. Saya pilih kotak centang, kemudian semua opsi yang mungkin benar akan saya masukkan ke dalam soal tadi. Nah, misalnya ini, saya paste saja. Nah, ini sudah ada semuanya nih Bapak Ibu. Jadi ini pilihan jawaban mereka bisa centang. Oke, nah karena ini akan dibuat sebagai kuis, saya perlu mengaturnya terlebih dahulu. Nah, saya akan mengaturnya di sini. Ini dibatasi ke 1 tanggapan. Kalau pakai email, mungkin bisa ini ya emailnya ya. Kemudian kita jadikan kuis segera setelah pengiriman. Lalu saya hanya ingin menampilkan poin aja ke mereka. Lalu disimpan. Nah, kalau sudah kita simpan, kita kembali lagi ke soal yang tadi. Oh ya, lupa ini belum saya pindahkan ke tengah. Oke. Nah, sekarang kita akan memberikan poin nih Bapak Ibu. Mengapa? Agar nanti kita tidak perlu lagi memeriksa hasil pekerjaan anak-anak satu persatu. Kalau kita ngajarnya hanya 1 kelas sih mungkin masih bisa. Tapi kalau ngajar 3, 4, 5 kelas agak repot. Nah, sehingga soal-soal ini perlu kita berikan kunci jawaban. Caranya itu ya, kita klik lalu kita pilih jawabannya. Kemudian kita masukkan poinnya. Karena ini hanya 4 soal, jadi poinnya 25. Kita klik selesai. 1 selesai ya. Sekarang soal kedua.
sama, ini kita centang di situ. Kemudian ini jawabannya benar. Lalu poinnya juga kita berikan 25 poin. Selesai. Oke, sekarang soal yang ketiga sama. Kita mulai dari sini, kemudian jawaban ini kan esai ya. Jawabannya esai, jadi saya sudah punya kunci jawaban. Tinggal saya pindahkan ke sini aja jawabannya. Nah, ini sudah, kemudian poin jangan lupa, lalu kita tandai selesai, dan sampai di soal yang terakhir. Soal yang terakhir juga demikian. Nah, ini kan memilih jawaban yang benar ya. Oke, ini kemudian kita kasih poin lagi. Nah, selesai sudah. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini semua soal yang sudah kita masukkan. Nah, pada bagian ini kita buatkan section lagi. Nah, sectionnya ini nanti kita tambahkan misalnya tulisan seperti ini. Terima kasih sudah mengisi ya. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Kalau misalnya masih mau menambah gambar atau mau menambah video, silakan Bapak Ibu tambahkan saja di dalam form yang Bapak Ibu miliki. Nah, jadi cara untuk kita berkreasi dalam masa PJJ ini sebenarnya sangat banyak sekali. Nah, sampai sudah selesai seperti ini, kalau masih ada Bapak Ibu mungkin berpikir, saya ingin menambahkan video, silakan. Caranya seperti tadi. Nah, kalau ini dirasakan sudah selesai, sudah fix ya, boleh kita preview dulu, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, nanti tampilan di anak-anak tuh seperti ini. Mereka klik berikutnya. Nah, kemudian disuruh ngisi nama siswa, kemudian kelasnya berikutnya. Nah, jadi per section gitu ya. Nah, ini ada motivasi, mereka bisa nonton dulu, lalu kita klik berikutnya lagi. Ini akan masuk ke bagian awal, KD dan tujuan pembelajaran. Ada peta konsep, kita klik-klik aja. Lalu masuk ke materi tadi ya. Nah, ini pemahamannya misalnya saya pahamnya 4. Kita masuk lagi yang berikut. Ini masih ada materi, misalnya ini pahamnya 5 misalnya. Ke yang berikut. Nah, hebat gitu kan. Anda sudah jempolan, kita kasih berikutnya. Kemudian ini upload catatan. Nah, resume kalian silakan difoto dan diupload ke sini. Nah, siswa akan mengerjakan kalau mereka tidak bisa pindah karena mereka harus upload catatan mereka. Nah, misalnya contoh nih ya, saya upload salah satu catatan atau foto lah ya. Oke, upload. Nah, setelah kita upload, baru bisa kita pindah ke bagian yang berikut. Jadi kalau mereka tidak buat catatan, mereka tidak bisa pindah. Nah, ini sudah ya Bapak Ibu ya, sudah ada catatan. Kemudian kita klik berikutnya. Oke, lanjut lagi. Nah, masuk ke pertanyaan. Nah, misalnya nih pertanyaan nih, saya sudah bikin ya. Oke, kemudian ini jawabannya saya tulis sembarang aja. Lalu jawaban ini misalnya saya centang-centang aja. Nah, selesai nih. Ini poinnya kan keluar ya Bapak Ibu ya, karena tadi kita telah memberikan poin. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, terima kasih, sudah selesai. Nah, yang paling akhir dari semua ini kita kirimkan. Kita kirim, maka nanti langsung nilai yang tadi itu sudah terekam. Tanggapan Anda telah direkam. Tinggal Bapak Ibu klik lihat skor aja. Nah, ketika klik lihat skor, oh skornya 75. Nah, demikian ya Bapak Ibu, bagaimana cara kita membuat rancangan pembelajaran jarak jauh hanya menggunakan Google Form. Semoga bermanfaat untuk semua. Sampai jumpa.